Baik, tadi komat Ibu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada statement penutup dari Kak Fauzan pertama dulu. Oke, terima kasih Ibu Dina dan juga Adinda Andi dan juga para penanya. Oke, untuk bahan bacaan ini juga penting bagi teman-teman. Tidak hanya menyalahkan, bahkan karena nih di media sosial tuh banyak yang nggak paham apa itu Hamas. Ini jadi agak timbang ya. Banyak berita cuma orang pada nggak paham Hamas itu apa, tanda tanya besar gitu kan. Nah itu teman-teman punya peran juga sebetulnya. Jadi kalau saya boleh mengutip hadis yang diriwayatkan sama Muslim, dulu ada kisah seekor semut yang mungkin ya memberikan air setitik saja buat Ibrahim, tapi bagi semut itu, itulah yang saya bisa berikan untuk mendukung. Artinya ada bentuk keberpihakan di situ. Nah, teman-teman punya peran itu, keberpihakan itu, walaupun hal kecil hanya misalnya meluruskan informasi apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Timur Tengah seperti itu. Nah, terkait apa namanya? Maaf. Nah, dan juga meluruskan karena ini juga sesuai dengan tema resolusi konflik ya. Dengan gencatan senjata hari ini, harapan kita masih terus dan masih bisa menyorakan dengan semangat kebangkitan sesuai dengan semangat hari ini ya. Ini pas banget hari kebangkitan nasional kemarin dan juga ini hari reformasi 23 tahun reformasi, tepat juga aksi di hari Jumat, bahwa tidak hanya sekedar aksi karena berapa kali aksi pun saya juga dulu pernah ikut aksi di lapangan Monas, cuman ya tidak ada hasilan, tapi perlu juga ada audiensi ke beberapa kedubes kayak gitu, bagaimana partisipasi mereka. Kita bisa berbentuk surat pernyataan yang memang berbahasa Inggris pastinya kepada para kedubes. Yang paling penting itu adalah Amerika Serikat, karena kalau dengan Israel kita belum punya hubungan diplomatik dan semoga tidak ada. Walaupun dulu sempat ada usulan dari satu dua yang saya nggak mau sebutkan, ormas juga mengusulkan ada hubungan diplomatik agar ada normalisasi dan kita bisa menjadi media perdamaian di situ. Cuma banyak kalangan yang kemudian menganggap itu kontroversial. Nah, salah satu poin resolusi konflik yang itu mungkin ya saat tidak ada pilihan lain gitu. Tapi kita yang paling bisa lakukan hari ini adalah saat semua negara internasional mendukung, kita masih bisa punya peran untuk mengambil peran bagaimana membuat pernyataan baik di media sosial, baik di website dan sebagainya. Yang kedua adalah tadi bagaimana mengaudiensi berapa kedubes yang memang dia punya kebijakan di situ yang cukup kuat. Yang paling utama adalah Inggris dan Amerika yang memang punya kekuatan di Dewan Keamanan PBB. Seperti itu, karena sampai hari ini memang Amerika yang paling kuat sebagai negara superpower untuk memiliki hak veto. Karena kalau kita lihat selama ini aksi kita di kedubes itu ya hanya aksi, memang tidak bertemu dengan atasannya gitu, tidak bertemu. Itu jadi poin evaluasi aksi kita juga sebenarnya seperti itu. Nah, yang ketiga juga peran kelompok-kelompok bantuan sosial yang memang saya anggap sudah cukup existing ya, baik itu Mercy maupun ACT, itu perlu kita dukung seperti itu. Kalau misalnya nanti ada isu sekali isu di media itu sumbangan ini tidak sampai ke kedubes, memang tidak kedubes langsung ke jalur Gaza seperti itu. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah bahwa bantuan-bantuan itu sudah berbentuk bangunan dan kita harus bisa mensupport itu secara filantropi seperti itu. Dan meyakinkan bahwa memang jalur bantuan itu jelas kayak gitu. Karena memang hari ini masih banyak berseliweran isu bahwa bantuan itu tidak sampai ke wilayah Palestina. Itu yang ketiga. Yang paling penting dari 3 poin itu adalah bagaimana advokasi kita ke beberapa kedubes meyakinkan bahwa memang Palestina itu harus dimerdekakan kayak gitu. Memang harus berdaulat penuh, paling minimal adalah tidak ada lagi intervensi militer secara total, apalagi sampai pengusiran total warga-warga yang memang secara kesepakatan itu ada di tepi barat dan juga Gaza, karena ini sudah sangat mengecil sekali wilayah Palestina. Saya takutnya aneksasi ini yang saya takutkan lah ya, itu seperti penghabisan apartheid di Australia dan juga Amerika gitu. Ini kan jadinya penghabisan etnis. Ini ujung pahit yang memang kita harus menjadi poin kewaspadaan juga supaya itu tidak terjadi kayak gitu. Karena kita sudah pernah melihat ini sepanjang sejarah gitu. Poin apartheid ini udah dari zaman dulu, sudah di masa-masa awal abad ke-20 sudah kelihatan terjadi gitu, dan semoga di Palestina ini tidak terjadi karena eksodus warga Palestina ke beberapa wilayah luar Arab ke wilayah sekitar Palestina sudah cukup banyak, dan semoga negara Palestina tetap bisa berdaulat dengan penuh dan merdeka. Dan saya harapkan teman-teman Batko
punya pernyataan yang kuat dan konsisten untuk mendukung kemerdekaan kedaulatan negara Palestina seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.